Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di mana kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Adapun tema renungan hari ini, Rabu 12 Januari 2022 adalah hidup selalu bersyukur dan berjalan pada jalan Tuhan. Hidup selalu bersyukur dan berjalan pada jalan Tuhan. Bacaan kita pada saat ini terambil dari Mazmur 106 ayatnya 1-12. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberi kesempatan kembali kepada kami untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami semuanya, agar hidup kami semakin hari semakin kokoh, berjalan pada jalan Tuhan. Tuhan, kiranya Roh-Mu yang kudus menyertai kami saat ini, sehingga kami dimampukan oleh Tuhan untuk mendengarkan dengan benar dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menaikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita buka Mazmur 106. Mazmur 106 ayatnya 1-12 yang demikian isinya. Judulnya Kasih Setia Allah dan Ketegaran Hati Israel. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan? Memperdengarkan segala pujian kepadanya? Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu. Supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu. Dan supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Kami dan nenek moyang kami telah berbuat dosa. Kami telah bersalah, telah berbuat fasik. Nenek moyang kami di Mesir tidak mengerti perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Tidak ingat besarnya kasih setia-Mu. Tapi mereka memberontak terhadap yang maha tinggi di tepi laut Teberau. Namun diselamatkannya mereka oleh karena namanya, untuk memperkenalkan keperkasaannya. Dihardiknya laut Teberau sehingga kering. Di bawahnya mereka berjalan melalui samudera raya seperti melalui padang gurun. Demikian diselamatkannya mereka dari tangan pembenci, ditebusnya mereka dari tangan musuh. Air menutupi para lawan mereka, seorang pun daripada mereka tiada tinggal. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya, mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mengingat kembali perjalanan hidup yang sudah kita jalani selama tahun 2021, coba kita membandingkan lebih banyak mana antara mengeluh atau bersyukur. Membandingkan antara mengeluh atau bersyukur. Sebenarnya mengeluh adalah sesuatu yang wajar. Wajar mengingat kelemahan, keterbatasan kita sebagai manusia. Mengeluh adalah salah satu cara untuk mengeluarkan atau membuang beban yang ada dalam hati kita. Sehingga tidak menjadi tertekan yang bisa mengganggu kesehatan. Jadi sebenarnya mengeluh itu sesuatu yang wajar karena keterbatasan kita. Dan berguna untuk mengurangi beban kehidupan kita.
Biasanya kalau kita mengeluh itu, yaitu kita sedang menghadapi sesuatu yang tidak sesuai harapan kita, atau sesuatu yang berat di dalam kehidupan kita. Itu biasanya kita mengeluh karena itu. Tetapi kalau hidup kita lebih banyak diwarnai dengan keluhan-keluhan, maka sebenarnya pasti ada sesuatu yang tidak beres dalam kehidupan kita. Sebenarnya ada bahayanya jika kita sering mengeluh. Yaitu kalau kita sering mengeluh, berarti kita hanya berfokus pada masalah kita. Jadi kalau kita sering mengeluh, itu berarti kita hanya berfokus pada masalah kita dan lupa untuk mencari jalan keluar dari masalah kita itu. Dengan sering mengeluh, menunjukkan hati kita dalam kegelapan. Hati kita dalam kegelapan. Dan itu bisa menjadi penyebab kita berbuat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lalu apa yang menjadi penyebab kita sering mengeluh? Kita sering mengeluh karena kita sebagai orang beriman merasa sendirian dalam menghadapi beban hidup yang kita jalani. Kita lupa bahwa ada Tuhan yang selalu hadir dan siap menolong kita. Kita lupa pada Tuhan. Ini berarti kita telah melupakan kasih setia Tuhan yang terus berbuat baik untuk kebaikan hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ungkapan pemazmur dalam firman Tuhan tadi yang kita baca mengingatkan akan kebaikan dan kasih setia Tuhan kepada umatnya. Ada 3 pengajaran yang kita dapatkan dari bacaan kita. Yang pertama adalah hidup harus selalu bersyukur. Yang pertama, hidup harus selalu bersyukur. Ayat 1 demikian. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pemazmur mengajak umat agar selalu mengucap syukur, mensyukuri kebaikan Tuhan. Bersyukur karena Tuhan itu baik dan kasih setianya untuk selama-lamanya atau kekal. Ini artinya kalau kita terus mampu merasakan kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kita, kita mampu merasakan kebaikan dan cinta dalam hidup kita, maka kita pasti akan mampu terus bersyukur. Kalau kita mampu terus bersyukur, maka akan mengurangi atau menghilangkan keluhan-keluhan kita. Rasa syukur kita akan menggantikan keluhan-keluhan kita, sehingga kita bisa menjalani hidup dengan tenang. Jadi sebenarnya dalam bacaan ini kita diingatkan bahwa untuk mengurangi beban hidup kita tidak hanya dengan mengeluh, yang artinya dengan cara yang negatif, tetapi dengan cara bersyukur, dengan cara yang positif, kita bisa mengurangi beban hidup kita kalau kita keluarkan lewat bersyukur, tidak dengan mengeluh. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu hidup dalam jalan Tuhan. Ayat yang ketiga dikatakan demikian, ayat ketiga. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan segala waktu. Salah satu cara bersyukur pada Tuhan yaitu dengan hidup mentaati hukum Tuhan. Mentaati hukum Tuhan berarti hidupnya di dalam kehendak atau jalan Tuhan. Jadi mentaati Tuhan itu berarti hidupnya di jalan Tuhan, hidupnya di dalam kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan itu pasti baik, seperti yang kita baca di atas tadi dalam bacaan kita, kehendak Tuhan itu pasti baik, maka yang hidup dalam kehendak atau jalan Tuhan disebut berbahagia. Meskipun kenyataannya dalam hidup kita
kadang-kadang penuh dengan beban, penderitaan, dan pergumulan-pergumulan. Orang yang hidup dalam jalan Tuhan akan bahagia meskipun kehidupannya penuh dengan pergumulan. Itu yang kedua. Yang ketiga, pengajarannya adalah hidup berpengharapan hanya pada kasih setia Tuhan. Ayat 4 dan 5 kita baca. Ayat 4 dan 5. Ingatlah aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat-Mu. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu. Supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan-Mu. Supaya aku bersukacita dalam sukacita umat-Mu. Supaya aku bermegah bersama-sama milik-Mu sendiri. Pemazmur mengungkapkan keyakinannya pada kasih setia Tuhan yang terus memberi kemurahan, memberi perhatian, memberi keselamatan, dan juga kebaikan kepada umatnya. Maka pemazmur mengajak agar umat hanya berpengharapan pada kasih setia Tuhan, bukan kepada yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita sudah memasuki hari yang ke-12 di tahun 2022. Tentu kita masih akan terus berjalan dan menjalani kehidupan dengan keadaan yang silih berganti. Kadang ada suka, kadang ada duka, ada kecukupan, ada kekurangan, ada sehat dan juga ada sakit yang harus kita jalani. Dengan hidup selalu bersyukur, selalu berjalan pada jalan Tuhan atau kehendak Tuhan, dan juga selalu berpengharapan hanya pada Tuhan, tentu itu sangat penting. Dan kuncinya semua itu adalah kita harus terus mengasah kepekaan hati kita, kepekaan hidup kita untuk mampu merasakan kasih setia Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan selalu mampu merasakan kebaikan Tuhan, maka kita akan bisa bersyukur. Dan ketika kita bersyukur, maka kita sebenarnya sudah membuang beban hati kita, yang mungkin hati kita ada beban, ya, menggantikan keluhan-keluhan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita di tahun 2022 dan kita selalu bersyukur supaya hidup kita bisa kita jalani dengan tenang, dengan terus bersandar pada Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita akhiri renungan kita hari ini, saat ini dengan bersama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, kami bersyukur kami boleh memasuki hari yang ke-12 di tahun 2022 Tuhan. Kami tahu bahwa kami juga akan mengalami apa yang kami alami di waktu-waktu yang sudah lalu, di mana kami akan mengalami keadaan yang silih berganti, suka duka, sehat sakit, juga kecukupan dan kekurangan. Tetapi kami Engkau ajar akan kami tidak hanya menanggapi semua keadaan itu dengan mengeluh. Karena mengeluh itu berarti bahwa kami menjadi lemah. Kami hanya berfokus pada masalah-masalah kami dan kadang-kadang melupakan jalan keluarnya. Justru firman-Mu mengingatkan kami. Dengan bersyukur kami mempunyai cara lain untuk mengeluarkan akan beban hidup kami dengan cara yang benar. Karena kalau kami mengeluh, kami memang mengeluarkan, membuang beban hidup kami, tetapi dengan cara yang negatif. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Saat ini kami hendak menaikkan doa kami untuk pemerintah bangsa kami Tuhan.
yang sampai sekarang masih terus berjuang untuk memulihkan keadaan baik ekonomi, juga keadaan dari pandemi, juga terus berusaha agar bangsa kami boleh membangun kerukunan sehingga bersama-sama mampu menghadapi pergumulan-pergumulan bangsa kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu GKJ Sarimulyo, Engkau berkati Tuhan. Di dalam pergumulan-pergumulan, baik pergumulan keluarga, pergumulan pribadi, Tuhan akan hadir menolong semuanya. Saat ini kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan kesehatan yang sedang terganggu Tuhan. Hadirlah untuk menyembuhkan bagi yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Ibu Priyono, untuk Ibu Wami Birowo, untuk anak kami Amoresa, untuk Bapak Ngatimin, untuk Bapak Ibu Budiandono, untuk Bapak Wilson Siagian, untuk Ibu Nyak Nilawati, untuk Ibu Sri Suwapmi Bejoryanto, untuk Bapak Siswo Prayitno, untuk Bapak Warsito Utomo, untuk Ibu Siwiati, untuk Bapak Rasdiman, untuk Bapak Stiantono, untuk Bapak Larbadio, untuk Bapak Andreas Rasdiono. Dampingi mereka Tuhan yang sedang sakit. Demikian berkati keluarga yang mendampingi yang sakit, berikan kesabaran dan kesetiaan untuk mendampinginya. Kami berdoa bagi yang jemaat-Mu yang sudah mulai merasakan kelemahan tubuh karena usia, Tuhan hadir menguatkan, meneguhkan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, untuk Ibu Sarno, untuk Ibu Tugira Sariman, untuk Ibu Sumiati Suparmo, untuk Ibu Rusmiati Suhardi, untuk Bapak Margono, untuk Ibu Tiem Mangun Sentono, untuk Ibu Murjangkung, untuk Bapak Saharun, untuk Ibu Joyo Pawiro, untuk Ibu Marlupi Suhir, untuk Bapak Sadal Paulus, untuk Bapak Christian Dauriwu, untuk Bapak Elias Sariman, untuk Bapak Repin Sukarsono, untuk Ibu Marti Utomo, untuk Ibu Wagiah Paijo dan Bapak Suprapto. Kami serahkan semua orang tua kami ke dalam cinta kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan pergumulan-pergumulan gereja-Mu di dalam pelayanannya, terutama gereja-Mu GKJ Sarimulyo yang menyiapkan diri untuk menjadi penghimpun sidang klasik Yogyakarta Utara Tuhan. Berkati persiapan semuanya. Tuhan, kami serahkan semua doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus penebus kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, demikianlah renungan kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kesempatan yang lain. Shalom, Tuhan memberkati kita semuanya.